Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semuanya. Hari ini ada beberapa informasi yang penting untuk saya informasikan kepada teman-teman. Ini diberitakan di fifa.co.id bahwa akun yang memilih Lesti Kejora sebagai wanita tercantik ternyata palsu, akun bodong, akun hoax, informasinya hoax pastinya. Ini diberitakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 09.50 waktu Indonesia Barat. Jadi ini boleh jadi adalah ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk apa namanya untuk menyerang Lesti ya pastinya. Ada trik yang mereka lakukan yang tadinya mereka besar-besarkan, setelah itu mereka lari ke sana kemari, lari tanpa jejak, dan Lesti menjadi korban dari pemberitaan yang ada. Semoga Lesti bisa lebih kuat dan bisa berinovasi, melakukan kreativitas di beberapa apa namanya akun beliau ya. Jadi cukup banyak memang follower Lesti Kejora ini, dan pastinya ini akan menjadi satu pukulan yang kurang bagus ya. Saya kira ini kepada para artis juga bisa menjadi pelajaran juga ya. Beberapa waktu lalu media sosial dihebohkan dengan dipilihnya Lesti Kejora sebagai wanita tercantik kelima di dunia. Jadi beliau sebagai nomor 5, urutan kelima, mengalahkan apa namanya Aisyah Waria Rai, kemudian Blackpink yang anggotanya Blackpink dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya bahwa seharusnya kita memang bijak juga dalam menilai bahwa boleh jadi Lesti juga ya kalau secara fisiologi, secara fisik mungkin beliau tidak lebih baik daripada wanita-wanita yang tercantik. Tapi boleh jadi dalam hal kebaikan, dalam hal akhlak, dalam hal apa namanya perilaku ya, boleh jadi dia adalah wanita tercantik gitu. Bukankah istri yang soleh adalah wanita yang tercantik di dunia gitu ya? Ya oleh karena itu ya rekomendasinya ya kalau katakanlah secara fisiologi bukan menjadi wanita tercantik, minimal tidak ibadah-ibadah dalam hal keagamaan mungkin bisa dijaga agar ya di mata manusia itu boleh kita dikatakan tidak cantik, tapi di mata Tuhan boleh itu menjadi makhluk tercantik. Oke, selanjutnya itu adalah keraguan PKS di Menkes yang bukan berlatar belakang dokter. Jadi ini diberitakan di jawapos.com oleh Mardhani Alisera dari PKS dan diberitakan pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Di sini Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardhani Alisera mengaku meragukan kinerja Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang menggantikan Terawan Agus Putranto. Keraguan Mardhani Ali ini lantaran Budi Gunadi Sadikin bukanlah berlatar belakang sebagai dokter, melainkan sebagai pengusaha dan juga berlatar belakang sebagai bankir. Ya, jadi latar belakang beliau masih jauh dengan dunia kesehatan. Memang seperti yang saya katakan bahwa menempatkan seseorang itu harusnya sesuai dengan keahlian. The right man on the right man on the right place atau the right man on the right job gitu. Itu harus menjadi satu prinsip dalam menempatkan sesuatu. Tapi boleh jadi bahwa presiden juga menempatkan menterinya tidak sembarang, ada beberapa pertimbangan yang di mana mungkin publik juga belum mengetahui secara detail kenapa beliau ditempatkan sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian di sini anggota Komisi 2 DPR RI mengatakan memang Budi Gunadi memiliki pendamping Dante Saxono Harbuono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Namun ia menilai Kementerian Kesehatan tetap tidak akan maksimal dipimpin bukan berlatar belakang dokter. Harusnya ini dibalik, menterinya senior di bidang kesehatan, wakilnya boleh junior yang punya kapasitas ekonomi atau punya kemampuan manajerial. Ya, boleh jadi itu adalah cara berpikir dari apa namanya Mardhani Alisera, tapi
kembali lagi bahwa penentu kebijakan itu adalah Presiden Joko Widodo, dan mungkin ya di istana sudah mempertimbangkan kompetensi beliau dalam hal manajerial, kemampuan dalam leadership, pengelolaan apa namanya dalam bidang kesehatan ya. Nanti kita akan tunggu kerjanya, tentu sekarang masih prediksi-prediksi ya. Itu apakah beliau akan mampu atau tidak akan dilihat dari kinerjanya selama beberapa tahun ini. Semoga Menteri Kesehatan dapat lebih baik lagi daripada Menteri Kesehatan sebelumnya. Kita doakan ya. Kemudian selanjutnya adalah datang di jawpos.com. Pengusaha daerah yakin Sandi punya jurus pulihkan industri pariwisata. Memang kalau untuk Bang Sandi ini penempatannya ya banyak yang menilai bahwa sudah tepat ya untuk ditempatkan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau sangat kompeten dalam dunia wirausaha untuk memulihkan pariwisata dan ekonomi ya gitu. Dan paling pastinya kita juga membutuhkan satu inovasi-inovasi dan kreativitas dari menteri dalam membangun semangat dunia wirausaha di bidang pariwisata gitu maupun di ekonomi kreatif agar ekonomi kita ini semakin naik gitu. Tentu juga ini pertimbangan dari Presiden untuk memilih Bang Sandi ditempatkan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini adalah tempat yang menjadi apa namanya permasalahan memang selama pandemi ini karena dunia pariwisata selama masa pandemi ini mengalami keterpurukan. Tapi lagi-lagi bahwa ini kita butuh semangat untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata ini. Ini diberitakan tanggal 26 Desember 2020 pukul 5.29 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau trik untuk mempercepat pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pertama itu harus ada inovasi gitu. Karena harus ada perubahan yang mendasar saat kita mengembangkan 5 destinasi super prioritas. Inovasi itu harus dilakukan dari segi infrastruktur, budaya, kuliner, fashion, dan segala hal yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Memang di kala pandemi seperti ini atau katakanlah persaingan dunia dalam hal pariwisata, kita butuh inovasi, ada ide-ide yang sangat brilian dan itu harus dipegang oleh orang-orang yang ahli, yang berpengalaman di bidangnya gitu. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Memang di masa pandemi ini ada beberapa hal yang dimana tidak dilakukan di masa pandemi. Misalnya menjaga kebersihan, misalnya tentang keamanan, tentang kesehatan, tentang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Ini menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19 karena kebersihan, keamanan, kesehatan, dan terjaganya lingkungan yang ramah itu sangat dibutuhkan oleh para wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi satu menteri itu tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang besar ya. Tentu harus butuh namanya kerjasama, kolaborasi dalam dalam apa namanya menunjang kerja-kerja dari beberapa sektor atau kementerian yang ada. Tentu bukan hanya Sandi yang bergerak, di situ ada Menteri Keuangan, di situ juga ada katakanlah apa namanya pendidikan bisa jadi ya, atau katakanlah di situ ada Menteri Industri. Ya boleh jadi ya hampir semua kementerian bisa akan masuk dalam kerja secara kolektif dan yang kita butuhkan ya semangat Pancasila dalam bergotong royong membangun bangsa ini sangat diperlukan sekali untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi ekonomi kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga para menteri juga, termasuk Menteri Agama yang sekarang sudah menjalankan tugasnya, semoga mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, dan yang paling penting adalah menghindari adanya korupsi, karena korupsi itu sudah menjadi penyakit yang sangat merugikan bangsa dan negara. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.